dengan adanya kasus COVID-19 pada awal bulan ini, saya Wali Kota Depok telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait untuk mengambil langkah-langkah taktis dan ekstra dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang kedua, peningkatan penyebaran COVID-19 berdasarkan data secara nasional meningkat cukup tajam. Depok merupakan daerah terbuka dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, di mana masyarakatnya bersifat komuter. Dalam datanya 60% warga Depok komuter, sehingga diperlukan langkah kebijakan yang tepat dan ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Depok, dengan tentunya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 3, tolong dicatat, ini penting. Data COVID-19 per tanggal 15 Maret 2020 terdiri dari kasus terkonfirmasi, artinya positif, sebanyak 4 orang dan 1 orang telah dinyatakan sembuh. Jadi tinggal 3. Pasien dalam pengawasan PDP sebanyak 5 orang. Artinya dia sudah jadi pasien dan terperiksa untuk diawasi, pengawasan ketat. 5 orang dan posisinya masih PDP. Orang dalam pemantauan ODP, ini artinya orang sehat, bukan pasien, sebanyak 156 orang dan dinyatakan selesai pemeriksaan 96 orang. Selesai diperiksa dan negatif, tidak ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Sebagai bentuk transparansi publik, data ini diupdate. Jadi mohon maaf, ODP sisa 60 orang. Data ini diupdate setiap hari pada Krisis Center COVID-19 Kota Depok dengan alamat ccc-19.depok.go.id. Jadi tidak ada informasi data yang lain. Pemerintah Kota Depok telah membentuk tim penanganan dan pencegahan virus corona di Kota Depok dalam keputusan Wali Kota Depok nomor 12/12-KPTS-Dinkes-Hub-2020 tanggal 2 Maret 2020 dan akan segera disempurnakan menjadi gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 di Kota Depok sesuai arahan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta dapat bekerja secara cepat dan taktis. 5. Untuk kebijakan taktis dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Depok nomor 443/132/Hub-Dinkes tentang tindak lanjut pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19 di Kota Depok, di antaranya meliburkan belajar di sekolah pada semua tingkatan dan penting ini, mengganti dengan belajar di rumah selama 2 pekan. Teknis pembelajarannya ada di Dinas Pendidikan. Selanjutnya menghentikan sementara kegiatan lomba-lomba dan studi tour, menghentikan sementara kegiatan posyandu dan posbindu, meniadakan sementara Car Free Day, menutup sementara alun-alun kota, menunda pertandingan olahraga di stadion, menunda kegiatan kunjungan kerja, dan sebagainya. Secara lengkap bisa dibaca dalam surat edaran yang sudah kami sampaikan ke publik. 6. Pada hari ini, Senin 16 Maret 2020, pemerintah Kota Depok mengeluarkan kembali surat edaran Wali Kota nomor 443/133 Hub-Dinkes tentang siaga intensif coronavirus disease COVID-19 atau kita singkat SI atau C-COVID yang berisi tentang pengaturan jam kerja ASN dan pegawai pemerintah Kota Depok
pembentukan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2009, peran camat, lurah, RT, dan RW dalam pencegahan COVID-19, dan arahan-arahan lainnya yang diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi yang berlaku saat ini. 7. Kebijakan wali kota terkait COVID-19 akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang berlaku, sehingga dapat merespon setiap perubahan berdasarkan data dan pertimbangan secara komprehensif. Kedelapan, Wali Kota Depok telah menginstruksikan kepada semua perangkat daerah, camat, dan lurah untuk proaktif sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, termasuk di dalamnya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. 9. Untuk memudahkan pelaporan warga terkait COVID-19 dapat disampaikan melalui 112 dan 119 di Krisis Center yang berada di Balai Kota lantai 5, terdiri dari tim sistem penanggulangan gawat darurat terpadu SPGTDT 119 dan bertugas 24 jam, dan tim surveillance yang bertugas dari pukul 8 sampai dengan pukul 21. Tim akan segera melanjutkan pengaduan kepada unit kerja terkait. 10. Langkah-langkah antisipatif berupa deteksi dini dan cegah dini akan terus kita lakukan. Demikian pula dalam penanganan PDP, pasien dengan pengawasan, dan ODP, orang dengan pemantauan, akan bekerja super ekstra. Dan saya yakinkan bahwa perangkat daerah akan bekerja maksimal dan serius untuk menangani masalah global ini. 11. Informasi data perkembangan COVID-19 di Kota Depok dapat diakses di situs resmi Kota Depok dengan alamat ccc-19.depok.go.id. Selanjutnya untuk klarifikasi data Inkobar yang sudah tersebar di masyarakat telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan akan diupdate datanya oleh Inkobar. Jadi yang kemarin belum diupdate dan sudah tersebar, dan ini invalid datanya. Yang terakhir, kepada seluruh warga masyarakat Kota Depok, saya minta untuk tetap tenang, produktif, dan tidak panik dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat. Saatnya kita memperkuat kembali solidaritas sosial kita, saling tolong-menolong dan bergotong royong, serta tetap berserah diri dengan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Menolong, agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan, ini ada surat edaran yang terbaru tentang kelanjutan dari edaran sebelumnya, kelengkapan maksud kami, penyempurnaan, yaitu tentang siaga intensif coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pertama, kami segera membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai penyempurnaan dari tim penanganan dan pencegahan corona di Kota Depok. Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mempunyai tugas melakukan sosialisasi secara mobile di wilayah Kota Depok, melakukan penyemprotan disinfektan pada area publik, melaksanakan penelusuran kepada pihak yang terkonfirmasi COVID-19 dan pihak yang kontak erat. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap orang asing dan WNI yang akan berangkat dan pulang dari luar negeri. 3. Seluruh ASN dan pegawai pemerintah Kota Depok tetap bekerja produktif dan melaksanakan tugas kedinasan dengan pengaturan waktu mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12. Kecuali yang bekerja pada pelayanan di puskesmas, RSUD, petugas lalu lintas dan teknisi, dinas perhubungan, petugas kebersihan, petugas pemadam kebakaran, dan petugas satuan polisi Pamong Praja yang akan diatur selanjutnya oleh masing-masing kepala perangkat daerah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2020, besok hari.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan atau setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. 5. Seluruh ASN dan pegawai pemerintah Kota Depok yang masuk kantor dilakukan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan berkoordinasi dengan sumber-sumber penyedia kebutuhan pokok. Tentunya bekerja sama dengan TNI Polri dalam pelaksanaan seluruh program ini. 7. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Camat melaksanakan penghentian kegiatan pasar tumpah. 8. Camat dan Lurah melaksanakan deteksi dini dalam pencegahan penyebaran corona. 9. RT RW melaksanakan monitoring dan pelaporan kepada gugus tugas terkait keberadaan tamu-tamu asing dan warga yang akan berangkat serta pulang dari luar negeri. Tentunya berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya. 10. Para penumpang bis bandara, bis AKDP dan bis AKAP agar dilakukan pengecekan suhu tubuh baik yang akan berangkat maupun yang kembali dan dilakukan penyemprotan bis dengan cairan disinfektan oleh petugas perhubungan. 11. Seluruh warga agar tidak melakukan perjalanan keluar Kota Depok kecuali untuk kepentingan mendesak. Kami ulangi, seluruh warga agar tidak melakukan perjalanan keluar Depok kecuali untuk kepentingan mendesak dan pekerjaan yang menurut pengaturan tempat kerjanya harus bekerja di kantor. Ya, warga DKI, PNS yang dia warga Depok. Ya, itu sesuai dengan yang diatur di sana. 12. Kantor-kantor pemerintah dan swasta, perbankan, rumah sakit dan pusat perbelanjaan modern agar A. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi karyawan dan pengunjung, B. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan. Surat edaran ini berlaku pada tanggal dikeluarkan dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Artinya surat edaran ini kita lihat mudah-mudahan tidak ada perubahan yang berarti, bahkan bisa berkurang. Ini akan terus kita evaluasi bersama-sama Forkopimda, teman-teman dari instansi vertikal lain. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wali Kota Depok, saya Muhammad Iris. Terima kasih.